Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina wa maulana Muhammad. Jemaah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di Masjid Baitur Rahman Bank Raya Palembang dalam rangka sesaat lagi kita akan bersama-sama secara berjemaah akan menaikkan ibadah salat Jumat bersama. Salawat serta salam kita haturkan pula kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan kita semua pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kedatangan dan juga pilihan jemaah sekalian untuk beribadah di Masjid Baitur Rahman Bank Raya Palembang. Dari sekian banyak masjid yang ada di Kota Palembang, jemaah memilih untuk beribadah di sini. Ini merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri untuk kami selaku takmir agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Sebelum kita melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah, terlebih dahulu kami mewakili takmir Masjid Baitur Rahman Bank Raya akan menyampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Yang pertama mengenai laporan keuangan rutin MBR per Jumat 1 sampai dengan 7 Desember 2023. Untuk saldo awal berjumlah Rp3.500.000. Penerimaan Jumat 24 November Rp5.054.000. Infak panti asuhan Rp360.000, Inbook Rp5.500.000, sehingga jumlah penerimaan Rp10.914.000 dan saldo lalu Rp14.414.000. Adapun untuk pengeluaran peribadatan ataupun taklim Rp3.200.000, kebersihan Rp450.000, pak Rp180.000, honor imam dan petugas Rp6.500.000, materai longdrat Rp230.000, sehingga total pengeluaran Rp10.560.000 dan saldo saat ini berjumlah Rp3.854.000. Selanjutnya jemaah kami akan melaporkan juga keuangan pembangunan Masjid Baitur Rahman Bank Raya tanggal 1 sampai dengan 7 Desember 2023. Saldo awal Rp28.303.000. Penerimaan atas nama Yeni Kusmianti Rp300.000, Yogi Harditia Rp50.000, Heru Mukti Rp330.000, Martono dan Nyimas Hasana untuk almarhum Anwar B dan almarhumah Martina Rp3 juta, Listi Nur Rp1 juta, Hamba Allah Rp10 juta, Surahmat Rp100.000, Haji Abdul Samad Rp250.000, Bob Sari di Jakarta Rp1.500.000, Susandi Bank Raya Rp1 juta, sehingga total penerimaan Rp68.555.000 dan saldo lalu berjumlah Rp90.858.000. Adapun untuk pengeluaran upah pekan ke-228 Rp9.960.000, Pinbook Rp2.500.000, PLN dan lain-lain Rp4.500.000, jasa setting dan servis peralatan medsos Rp750.000, pasir kasar Rp300.000, sehingga total pengeluaran Rp21.500 dan saldo saat ini berjumlah Rp76.837. Estimasi yang keluar pekan ini plus saving Rp50 juta dan estimasi saldo pekan ini Rp26.837.000. Selanjutnya kami akan menyampaikan bahwasanya infak untuk pembangunan plafon pekan ini masuk Rp62.750.000. Total kebutuhan untuk plafon lantai 2 masih sekitar Rp190 juta lagi. Selain itu, untuk penyelesaian pembangunan pembayaran granit dinding lantai 3 sebesar Rp70 juta. Total dana yang dibutuhkan sekitar Rp260 juta. Pencetakan plafon motif Masjidil Haram sudah dimulai hari Kamis kemarin dan pemasangan kerangka plafon lantai 2 telah selesai dan dilanjutkan di lantai 3. Semoga pada hari ini ada di antara para jemaah sholat Jumat membantu untuk berinfak guna percepatan pembangunan rumah Allah, atau bisa juga berinfak melalui mushaf Quran lukisan kaligrafi sebesar Rp10 juta per halaman dan masih tersisa
tersedia 55 halaman lagi. Alhamdulillah, halaman parkir telah dicor pada hari Rabu 6 Desember 2023 kemarin, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Muhendi Ishak Meki atas donasi infaknya. Selanjutnya kami juga menghimbau untuk para jemaah MBR dalam rangka mendukung perjuangan saudara-saudara kita rakyat Palestina, diharapkan untuk tidak membeli produk-produk buatan Israel, dan di halaman masjid ada banner tentang produk yang diladang dan juga produk alternatif bagi kita untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya mari kita juga doakan bagi yang berinfak untuk pembangunan Masjid Baitur Rahman Bang Raya, kotak amal Jumat dan sedekah Jumat berkah, semoga diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semakin banyak rezekinya. Amin. Sehat selalu. Amin. Jika ada hutang segera terbayarkan. Jika yang terlilit kesulitan, Allah akan memberikan jalan kemudahan, dan bagi yang sedang sakit disembuhkan penyakitnya. Dan bagi yang telah meninggal dunia, semoga Allah Subhanahu wa taala tempatkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari dengan segenap kerendahan hati kami mohonkan keikhlasan kita kirimkan kepada Al-Fatihah kepada golongan-golongan yang dimaksud tadi bi barakatul umul Quran kiramil Fatihah. Selanjutnya kami juga mengumumkan hasil keputusan rapat jemaah Masjid Baitur Rahman Bang Raya pada hari Ahad tanggal 7 Desember 2023. Secara aklamasi takmir MBR periode 2018-2023 untuk tetap melanjutkan amanah sebagai takmir periode 2024-2029. Selanjutnya kami juga informasikan yang bertindak sebagai khotib dan imam adalah Ustadz Adi Bahtiar LCMA, dan beliau telah hadir bersama kita, dan yang akan mengumandangkan azan Ustadz Sofian. Dan selanjutnya kami aturkan kepada anak-anak yang berada di lantai 2 untuk tetap tertib pada saat khotib sedang membacakan khutbahnya dan juga pada saat pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Dan kami aturkan untuk tidak berebutan pada saat pengambilan jatah Jumat Barokah. Insya Allah persediaan stoknya cukup, jadi tidak perlu cepat-cepat untuk berebutan. Kami juga aturkan kepada bapak-bapak jemaah yang ingin menitipkan sendal, kami persilakan, di depan sudah ada rak ataupun lemari penitipan sendal. Dan bagi yang merasa kehilangan barang di sekitaran Masjid Baitur Rahman Bang Raya untuk segera melaporkan kepada takmir. Kita akan memeriksanya melalui CCTV yang terpantau selama 24 jam dan 28 titik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada jemaah sekalian yang telah memilih untuk beribadah di Masjid Baitur Rahman Bang Raya Palembang. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ridho dan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال عليه الصلاة والسلام في حديثه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, marilah senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Hingga saat ini kita masih diberikannya nikmat umur yang panjang. Hingga saat ini kita masih diberikannya nikmat iman dan Islam. Hingga saat ini kita masih diberikannya nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga kita mampu melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan ke masjid yang kita cintai ini, Masjid Baitur Rahman, untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai teladan kita, uswatun hasanah kita, contoh untuk kita contoh dalam kehidupan kita, yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan selamat di kehidupan dunianya, sekaligus ia akan selamat di kehidupan akhiratnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib tak lupa berwasiat kepada kita semua yang hadir di masjid ini, marilah senantiasa kita mempertebal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui dan kita sadari bahwa tidak ada bekal sebaik-baik bekal nantinya kita menghadap Allah, kecuali bekal itu hanyalah bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kamu ketika datang satu masa tidak ada manfaatnya harta yang kita miliki dan anak-anak yang kita lahirkan, kecuali ketika itu kita datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dipenuhi dengan iman, dihiasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekal dirilah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang memiliki akal fikiran. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggalkan dunia ini, ketika masanya kita sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, bahkan nantinya kita dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, maka kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perkumpulan tempat kita berkumpul sesuai dengan apa yang kita lakukan dulu di dunia. Ketika di dunia kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan Nabi Muhammad sebagai contoh teladan di dalam kehidupan kita. Yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan, diperintahkan kita kerjakan, dilarang kita jauhi, maka insya Allah kita bersama orang-orang yang akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Yang akan membersamai kita adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para orang-orang yang soleh. Sebaliknya, ketika kita hidup di dunia, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, diperintahkan dijauhi, yang dilarang maka malah dikerjakan, maka na'udzubillah, di akhirat pun kita akan bersama-sama orang-orang yang senantiasa membangkang atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya akan digiring masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di padang mahsyar kita takkan pernah mampu melakukan apapun sebelum ditanya terlebih dahulu beberapa pertanyaan. Di dalam sebuah hadis Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Hibban di dalam sahih mereka berdua, bahwa Nabi mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan pernah kaki seorang hamba melangkah di akhirat nanti sebelum terlebih dahulu ia ditanya tentang 4 hal. Apabila pertanyaan itu mampu dia jawab dengan sebaiknya, maka langkah kakinya ringan menuju surga. Sebaliknya, apabila dia ditanya tentang 4 hal tersebut, tak mampu dia menjelaskannya, tak mampu dia menjawabnya, na'udzubillah summa na'udzubillah, kaki akan sulit melangkah, bahkan digiring dan dilemparkan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan pernah kaki seorang hamba melangkah di akhirat nanti sebelum ditanya 4 perkara. Yang pertama, kata Nabi, an umrihi fima afnah, akan ditanya tentang umurnya, kemana umur itu dia habiskan. Wa an jasadihi fima ablah, akan ditanya tentang jasadnya, kemana jasad itu dia pergunakan, kemana jasad itu ia hancurkan. Yang ketiga, akan ditanya tentang an ilmihi madza amila fih, akan ditanya tentang ilmunya, sudahkah dia amalkan ilmu yang ia ketahui. Dan yang keempat, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dan dia akan ditanya tentang hartanya, di mana harta itu dia dapatkan dan kemana harta itu dia belanjakan. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis yang di atas yang kami bacakan barusan menjelaskan kepada kita bahwa hidup di muka bumi ini tidaklah sebebas-bebasnya seperti mana pikiran kita. Apapun yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya dari hadis tersebut ada 4 hal yang akan ditanya dan kita akan dipintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bahas satu persatu tentang persoalan yang dibahas dalam hadis di atas yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Hibban. Rasul mengatakan bahwa kaki seorang hamba tidak akan pernah melangkah sebelum ditanya pertama tentang umurnya, kemana umur itu dia gunakan, kemana umur itu dia habiskan. Dia habiskan untuk Allah atau dia habiskan malah untuk hawa nafsunya. Dia habiskan untuk taat dan patuh atas perintah Allah, atau sebaliknya dia habiskan umur itu di dalam kemaksiatan, di dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang pendeknya umur yang Allah berikan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Lebih-lebih kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita umur yang panjang, maka sudah barang tentu banyak sekali yang harus dijelaskan tentang umur yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepada kita. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan amalnya baik, amalnya bagus, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, panjang umurnya tapi buruk tingkah lakunya, tidak mau taat kepada Allah. Dia habiskan waktu yang Allah berikan umur panjang tersebut di dalam kemaksiatan, di dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin, mari pergunakan sisa-sisa umur yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Apabila bagus, maka kebaikan itu pun akan kembali kepada kita. Apabila yang kita kerjakan buruk, maka keburukan itu pun akan kembali kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, barang siapa yang beramal soleh, barang siapa yang beramal, maka amalnya akan kembali kepadanya, dan barang siapa yang berbuat dosa, maka dosa itu pun akan kembali kepadanya. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin, pergunakanlah umur ini dengan sebaik-baiknya. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala
telah menakdirkan kita di waktu muda kita hal-hal yang tidak baik, maka perbanyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menjemput diri kita. Mungkin ketika kita masih muda, hal-hal yang dilarang kita kerjakan, yang halal diharamkan atau yang haram kita halalkan, maka ketika kita memiliki kesempatan ini di sisa-sisa usia kita ini, perbanyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi ayyuhal mu'minun, bertaubatlah kepada Allah wahai orang-orang yang beriman. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah siapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral hadirin, yang kedua, di akhirat nanti kaki takkan pernah melangkah sebelum ditanya. Yang kedua, an jasadihi fima ablah, tentang jasadnya dia gunakan untuk apa, tentang jasadnya dia pakai untuk apa. Allah titipkan jasad kepada kita, panca indera kepada kita, dari atas kepala hingga ujung kaki, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah tubuh yang Allah berikan ini kita pakai untuk menyembah kepada Allah sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kuciptakan jin maupun manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah, atau sebaliknya, tubuh yang Allah gunakan, tubuh yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tubuh ini, kita pergunakan dengan baik, maka insya Allah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah Ta'ala, barang siapa yang beramal soleh atas dasar imannya kepada Allah, artinya tubuh yang Allah berikan kepadanya, dia beriman kepada Allah dan tubuh ini dipakai untuk beramal soleh, min zakarin au unsa, laki-laki atau perempuan yang melakukannya, maka kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Para mufassir mentafsirkan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah ay bima'na fid dunya wal akhirah, akan diberikan kehidupan yang layak di dunia, begitu pula akan diberikan kehidupan yang layak di akhirat nanti. Maka kata Allah di dalam ayat yang lain, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, barang siapa yang bersyukur kepada Allah atas tubuh yang Allah berikan kepadanya, ia pakai dalam ketaatan, fa innama yashkuru li nafsihi, ketaatan itu, syukurnya kepada Allah akan kembali kepada dirinya. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, pergunakanlah tubuh kita ini sebelum tubuh ini hancur lebur, sebelum tubuh ini dimakan oleh cacing tanah, maka pergunakanlah tubuh yang Allah berikan kepada kita di dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi mengatakan di akhirat nanti kaki takkan pernah mampu melangkah sebelum ditanya an ilmihi madza amila fih, ditanya tentang ilmunya, apa yang telah dia kerjakan dengan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Ma'asyiral hadirin, ilmu adalah salah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita, entah itu ilmu-ilmu syar'i atau ilmu-ilmu keduniaan, kesemuanya itu adalah anugerah. Tinggal kita pakai dalam ketaatankah atau kita pakai dalam kemaksiatankah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ilmu yang Allah berikan kepada kita, kita pakai, kita menjadi takut kepada Allah, semakin dalam ilmu kita, semakin takut kita kepada Allah, maka ini ciri-ciri orang-orang yang baik. Bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya orang-orang yang hanya takut kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang alim. Alim di sini artinya dia tahu siapa Tuhannya, dia tahu siapa nabinya, dia tahu apa yang harus dia lakukan di kehidupan dunia ini, sehingga dia betul-betul takut kepada Allah dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika kita memiliki ilmu dan ilmu itu dipergunakan di dalam ketaatan kepada Allah, maka Allah akan berikan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat di antara kalian orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat dibandingkan orang yang tidak berilmu dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakanlah ilmu itu dengan sebaik-baiknya. Ajarkan kepada orang lain. Ketika ilmu itu bermanfaat, ajarkan kepada orang lain. Apabila ilmu itu tidak baik, ilmu itu ilmu kesyirikan, maka tinggalkan, jangan pernah diajarkan. Kenapa? Karena ketika kita mengajarkan ilmu yang sesat, maka kesesatan itu pun, setiap orang yang kita ajarkan sesat, maka kesesatan itu akan kembali kepada orang yang mengajarkannya. Yang terakhir, ma'asyiral hadirin, akan ditanya tentang an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Akan ditanya tentang harta yang dia miliki, min aina iktasabahu, dari mana harta itu dia dapatkan, wa fima anfaqah, dan kemana harta itu dia belanjakan. Ma'asyiral hadirin, setiap pundi-pundi rupiah yang kita miliki akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dari mana harta itu kita dapatkan. Syukur alhamdulillah kalau harta itu kita dapatkan dari jalan-jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kalau kita mendapatkan harta-harta yang Allah berikan kepada kita dari jalan-jalan dan cara-cara yang diridhoi, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah mendapatkan harta yang halal tersebut, maka jangan lupakan akan kembali ditanya, kemana harta itu kita belanjakan. Kita sia-siakankah harta itu? Hanya di rekening saja, hanya untuk anak turunan saja dan sebagainya, lalu lupa dengan untuk diri kita sendiri. Makanya ma'asyiral hadirin, harta yang Allah titipkan jangan lupakan. Ada hak-hak fakir miskin di sana, ada hak-hak anak yatim di sana, ada hak-hak dakwah di dalam Islam di sana, ada hak-hak yang mana hak-hak itu harus kita tunaikan. Apabila tidak kita tunaikan, maka harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan akan menjadi musibah di tengah-tengah kita. Ketika harta itu kita belanjakan di jalan Allah, dengan contoh saja misalnya kita pergunakan dan kita wakafkan untuk masjid, untuk perluasan masjid, atau untuk renovasi masjid, atau untuk kepentingan dakwah Islamiyah, maka yakinlah, seyakin-yakinnya, maka harta itu akan menjadi berkah kepada kita. Semakin banyak hartamu Anda infakkan di jalan Allah, maka sebanyak pula itu pula harta yang Allah akan gantikan, dan sebanyak itu pula lah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan kepada kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang-orang yang berinfak di jalan Allah akan diganti, akan dibalas 700 kali lipat dari apa yang ia berikan, atas apa yang ia infakkan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah, berinfak di jalan Allah, memberikan kepada fakir miskin, anak-anak yatim, atau pembangunan masjid dan lain sebagainya, maka kata Allah, dia diperumpamakan menanam satu biji tumbuh menjadi pohon memiliki 7 ranting, setiap ranting berbuah 100 buah, maka satu biji kita tanam 100 buah yang akan kita dapatkan. Belum lagi Allah menutup ayatnya dengan kalimat wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala akan selalu melipat gandakan sampai batasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Maka pergunakanlah harta kita dengan sebaik-baiknya. Syukur kalau kita mendapatkan harta itu di jalan yang diridhoi, dan kita belanjakan di jalan yang diridhoi pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seburuk-buruk harta ketika harta itu kita dapatkan di jalan yang haram, dan kita belanjakan pula harta itu di jalan yang haram, maka na'udzubillah, harta itu akan menjadi penyebab kita dilemparkan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja dulu khutbah Jumat singkat yang mampu kami sampaikan pada Jumat kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin. Barik.
Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا آمرا لنا بالصلاة والسلام على خير البشر محمد بن عبد الله حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واهتدى بسنته إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين أعداءك أعداء الدين. ربنا اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل زمان وفي كل مكان. اللهم يا ربنا اللهم ارحم موتاهم اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وأطعم جائعهم واقض حاجاتهم يا ربنا يا رب العالمين. ربنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا ربنا يا رب العالمين يا ذا العزة والجبروت يا ربنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus rapatkan barisan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد
لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله.